Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan mata kuliah statistika dengan proyek tema analisa data berkala dengan metode semi-average. Next. Ya, di anggota kami, kelompok 8, yang pertama ada Yandral Abdi, yang kedua saya sendiri Dimas Adi Saputro dengan NIM 192070007. Yang ketiga ada Lexi Surya Huta Barat dengan NIM 192070078. Next. Pengertian analisis data berkala. Analisis data berkala merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui gerak, perubahan, atau perkembangan nilai suatu variabel sebagai akibat dari perubahan waktu. Misalnya, dalam analisis ekonomi dan lingkungan bisnis biasanya analisis data ini digunakan untuk meramal nilai suatu variabel pada masa lalu dan masa yang akan datang berdasarkan pada kecenderungan dari perubahan nilai variabel tersebut. Analisis data berkala juga merupakan suatu analisis yang berdasarkan hasil ramalan yang disusun atas pola hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel waktu. Analisis deret berkala bertujuan untuk yang pertama mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu. Yang kedua, meramal nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Komponen data berkala. Yang pertama, ada tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan. Variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Variasi yang tidak tetap, irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Next. Ciri tren sekuler ialah gerakan dalam data berkala yang berjangka panjang, lamban, dan kecenderungan menuju ke satu arah, arah menaik atau menurun. Umumnya itu gerakan yang paling lama adalah 10 tahun atau lebih. Dapat disajikan dalam bentuk persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Yang kedua, gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Tren ini digunakan dalam melakukan peramalan. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average. Metode semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan. Next. Langkah menggunakan metode semi-average. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam mengaplikasikan metode semi-average untuk peramalan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan data yang kita miliki menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Kemudian kita menghitung total dari nilai deret dari tiap-tiap masing-masing kelompok tersebut. Nah, dari hasil penjumlahan data dari nilai deret masing-masing kelompok tersebut, kita cari nilai rata-rata dari masing-masing kelompok tersebut. Kemudian untuk menentukan nilai linear untuk tahun-tahun tertentu atau melakukan peramalan pada tahun-tahun tertentu, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Metode penelitian. Untuk bahan penelitian, yang digunakan adalah contoh data pendapatan kurun waktu 10 tahun yang bisa disajikan dalam tabel memuat data tahun serta jumlah pemasukan setiap tahunnya. Contohnya seperti tabel berikut.
Tahun 2010 pendapatan ada 135 juta, 2011 ada 137 juta, 2012 ada 104 juta, 2013 ada 116 juta, 2014 ada 127, 2015 ada 190, 2016 ada 147 juta, 2017 ada 156 juta, dan 2018 ada 143, serta 2019 ada 160 juta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode perkembangan, yang dimana sesuai dengan analisis data berkala yang bertujuan untuk mengetahui gerakan perubahan serta perkembangan nilai suatu variabel sebagai akibat dari perubahan waktu. Analisis data. Dari data tabel tersebut di atas dapat diketahui perkembangan naik turun pendapatan selama 10 tahun. Untuk pembahasan akan menggunakan metode data berkala dengan semi average. Pertama, data dibagi dua kelompok, 1 dan 2. Lalu kita tentukan data tengah masing-masing kelompok dari tahun 2000, yakni 2014 dan 2017. Menghitung semi total, kelompok 1, pembahasannya adalah 135 ditambah 137 ditambah 104 ditambah 116 dan ditambah 127, dan hasilnya ada 619. Kelompok 2, 190 ditambah 147 ditambah 156 ditambah 143 ditambah 160, hasilnya 796. Untuk menghitung semi average-nya, kelompok 1, 619 dibagi 5 sama dengan 123,8. Dan kelompok 2, 796 dibagi 5 sama dengan 159 dibagi 2. Menentukan X atau nilai X kelompok 1 dengan nilai 0 di tahun dasar. Dan menentukan XB atau nilai X kelompok 2 dengan nilai 0 di tahun dasar. Dari formula Y sama dengan A tambah BX, menentukan nilai A 123,8 atau 159,2. Untuk nilai A bisa dipilih antara semi average kelompok 1 atau 2. Menentukan nilai B 159,2 dikurang 123,8 dibagi 5 sama dengan 7,8. Next. Berikut adalah hasil pembahasan yang disajikan dalam bentuk tabel. Diperoleh Y sama dengan A tambah BX, Y 123,8 ditambah 7,8X. Atau Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 159,2 ditambah 7,8X. Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat dilakukan peramalan untuk jumlah pendapatan pada tahun berikutnya. Jika kita mencoba misalkan meramal pendapatan untuk tahun berikutnya yaitu 2020, maka A untuk tahun dasar 2014, Y 2020 sama dengan 123,8 ditambah 7,8 dikali 8, dan hasilnya adalah 180,44 juta. Untuk tahun dasar 2017, Y 2020 sama dengan 159,2 ditambah 7,8 kali 3, dan hasilnya 180,44 juta. Jadi di sini hasilnya sama-sama 180,44 juta. Hasil penelitian. Hasil penelitian yang dapat dari data pendapatan adalah adanya volume naik turun pendapatan selama 10 tahun serta dapat diprediksi pendapatan pada tahun berikutnya dengan metode peramalan. Next. Kita lanjut ke pembahasannya di Excel. Oke, lanjut ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasus yaitu data genap kelompok ganjil. Berikut adalah produksi tanaman kelapa sawit di Sumatera Barat dari tahun 2010 sampai 2015. Produksi tanaman perkebunan. Pertanyaannya adalah, buatlah peramalan untuk tahun 2018. Yang pertama, kelompokkan data menjadi dua kelompok. Dari angka tersebut,
Lalu yang kedua, lalu tentukan nilai dasar dari data. Di sini kita gunakan tahun tengah pada data kelompok kedua. Seperti yang di layar berikut. Oke, lanjut. Di nomor 3, tentukan nilai semi-average masing-masing kelompok. Seperti di layar berikut. Yang keempat, karena kita menggunakan kelompok kedua sebagai dasar, maka nilai A-nya adalah 886. Yang kelima, karena jumlah data genap, maka tentukan nilai B dengan rumus B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi N. Yang keenam, maka persamaan semi-average-nya adalah Y sama dengan 886 ditambah 88,436. Yang ketujuh, untuk mencari data ramalan tahun 2018, kita hanya perlu memasukkan nilai X dari tahun 2018 ke dalam persamaan pada nomor 6. Di sini rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali. Yaitu A-nya ada 886. B-nya 88,43. Maka hasil penjumlahannya tersebut adalah 1240,2. Lanjut. Oke, untuk contoh berikutnya kita memberikan contoh untuk data ganjil. Berikut adalah data nilai ekspor migas di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014. Pertanyaannya adalah buatlah peramalan untuk tahun di 2017. Sama seperti langkah pertama, sama seperti di data genap tadi, yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang di Excel. Oke. Nah, setelah mengelompokkan data menjadi dua kelompok, nah di sini karena data ganjilnya ini saya memutuskan untuk menginkludkan nilai tengahnya. Nah, jadi nanti dengan menginkludkan itu nanti akan berpengaruh kepada rumus pencarian nilai B. Jika kita memutuskan untuk memasukkan nilai tengah, maka rumusnya ini gunakan adalah rumus kedua ini. Jika kita memutuskan untuk tidak menginkludkan, maka kita menggunakan rumus ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Lalu kita menentukan nilai dasar yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya memilih nilai tengah untuk nilai tengah. Saya memutuskan untuk menggunakan nilai tengah yang ada di kelompok pertama. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi nilai tengahnya adalah 2011, jadi nolnya dimulai dari tahun 2011. Oke. Nah, langkah ketiga kita menentukan nilai semi average masing-masing dari masing-masing kelompok. Oke. Nah, rumus untuk mencari semi average ini adalah dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data pada kelompok tersebut dan membagi dengan jumlah datanya. Nah, di sini berarti rumusnya adalah kita menjumlahkan seluruh data yang ada di sini
Nah, jadi didapatkan hasil semi average kelompok pertama adalah 36.893 juta dolar. Oke, untuk kelompok kedua kita gunakan rumus yang sama, yaitu average. Oke, nah kita dapatkan nilainya adalah 43.763. Nah, langkah selanjutnya, langkah keempat. Nah, karena kita memilih kelompok pertama sebagai nilai dasar, nah maka otomatis nilai A-nya adalah 36.000. Oke, nah di sini saya akan pindahkan nilai A-nya ke samping supaya bisa lebih gampang dilihat. Oke, nah nilai A-nya adalah, bentar, I-nya adalah nilai kelompok 1, nilai kelompok 2. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kelima. Langkah kelima adalah karena jumlah datanya ganjil, nah maka kita akan menentukan nilai B dengan rumus yang ini, yang kedua tadi, karena kita memutuskan untuk memasukkan nilai tengahnya, tahun tengahnya. Oke, kita gunakan rumus ini untuk mencari nilai B. Oke, nah, nilai rumusnya adalah Y2 dikurang dengan Y1, kemudian Y2 dikurang Y1, kemudian dibagi dengan N, dibagi dengan nilai N, dibagi dengan nilai N dikurangi 1. Oke, didapatkan nilainya adalah 3.435. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita berhasil mendapatkan persamaan linearnya, yaitu Y sama dengan 43.763 ditambah dengan 3.435 dikali X. Oke, jadi kita mendapatkan persamaan linearnya sebagai berikut. Nah, langkah untuk menentukan nilai peramalan pada tahun 2017. Nah, 2017 kita hanya perlu memasukkan nilai X ke dalam persamaan tersebut. Nah, nilai X tahun 2017 adalah 7. Oke. Sekarang mari kita cari nilai untuk tahun 2017 dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi, yaitu A ditambah B dikali dengan nilai X pada tahun 2017. Nah, didapatkan nilai sebesar 67.810. Oke, berat. Nanti kesimpulannya adalah dari soal kedua ini didapatkan nilai pada tahun 2017 adalah 67.810. Oke, demikian contoh soal kedua. Untuk selanjutnya dilanjutkan kembali oleh moderator. Kesimpulannya adalah yang pertama, metode trend semi average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Yang kedua, dari contoh data penelitian tersebut di atas peroleh terjadinya volume naik turun pada pendapatan atau tidak tetap. Yang B, melalui metode semi average, maka pendapatan untuk tahun berikutnya dapat diprediksi atau diramalkan. Begitu saja dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.